Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, ketika masuk di bulan Rabiul Awal, banyak sekali di surau, masjid atau di lapangan itu mengadakan peringatan Maulid Nabi, membaca sholawat dan lain-lain. Yang memimpin ada tokoh, ustadz dan para habaib, juga para kiai. Pertanyaannya Ustadz, apa pandangan ulama mengenai perayaan atau memperingati Maulid Nabi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menerangkan tentang berarti yang ditanyakan masalah pandangan ulama tentang maulid. Yang jelas tidak bisa kita nafikan bahwasanya ulama itu di antara mereka ada yang pro dan kontra tentang maulid Nabi. Yang jelas kalau ahli sunnah wal jamaah itu menyunahkan untuk kita melakukan perayaan maulid Nabi. Namun ada sebagian orang yang mengatakan maulid Nabi ini adalah bid'ah, hanya karena melihat bahwasanya perayaan Maulid Nabi ini pertama kali muncul adalah pada abad keempat Hijriah, yang mana ini menunjukkan bahwasanya pada zaman Nabi dan sahabat ini tidak ada yang melaksanakan Maulid Nabi. Namun kalau menurut ahli sunnah, terutama kita di Indonesia ini yang bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat. Sehingga hadis kullu bid'atin dolalah itu pasti ditafsiri di dalam kitab Syarah Nawawi, syarahnya Muslim, bahwasanya kullun itu lafdun am tapi khos. Sehingga menurut Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah madmumah, ada bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Bid'ah yang madmumah atau dolalah ini adalah segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan ketika itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan syariat Islam, ini namanya bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Bahkan untuk acara Maulid Nabi, menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab I'anatul Thalibin itu mengatakan wastambatul al-Hafidh Ibnu Hajar takhrija amalil maulid ala aslin sabitin fis sunnah, bahwasanya al-Hafidh Ibnu Hajar ini mengatakan amalil maulid atau melaksanakan perayaan Maulid Nabi ini punya dasar di dalam hadis. Wa huwa ma fis sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahud yasumuna yauma Asyura, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke Madinah, dia mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura atau 10 Syura, 10 Muharram. Fasa'alahum faqalu wa yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa najam Musa wa nahnu nasumuhu syukron. Terus Nabi itu bertanya kepada mereka, kenapa berpuasa pada hari itu? Mereka menjawab, karena hari itu merupakan hari di mana dulu Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari itu, yaitu 10 Muharram, dan juga menyelamatkan Nabi Musa. Wa nahnu nasumuhu syukron, kata mereka, dan kami berpuasa pada hari ini syukron dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Faqala nahnu aula bi Musa minkum. Terus Nabi mengatakan, kami orang Islam itu lebih utama, lebih berhak dengan Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan
bahwasanya cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan cara ibadah. Sedangkan ulama sudah sepakat bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan nikmat yang paling besar bagi umat Islam. Sehingga menurut Ibnu Hajar sudah sesuai dengan ajaran Nabi yang ada di dalam hadis tersebut, kalau kita ini bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah yaitu kelahirannya Nabi dengan memperbanyak ibadah pada hari kelahiran itu, sehingga kita mendapati mungkin di sekitar kita atau di daerah manapun ketika merayakan Maulid Nabi, mereka itu pasti banyak membaca sholawat Nabi, bersedekah dan lain sebagainya. Yang mana ini juga disampaikan di dalam kitab I'anatul Talibin. Qala al-Imam Abu Samah Syekhun Nawawi. Imam Abu Samah, gurunya Imam Nawawi, mengatakan, wa min ahsani ma btada'a fi zamanina. Sebaik-baik bid'ah di masa kita, ma yuf'alu kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara yang dilakukan setiap tahun pada hari yang pas dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, minas sodaqoti, yaitu mulai dari sodakoh, wal ma'rufi dan kebaikan, wal izhariz zinah was sururi dan menampakkan perhiasan dan gembira. Fa inna dzalik ma'ama fihi minal ihsanil fuqara, karena itu serta apa yang ada di dalamnya mulai dari berbuat baik kepada orang-orang fakir, mencantuni orang fakir, itu merupakan musyirun bi mahabbatin nabi, itu merupakan sesuatu yang menandakan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, wa ta'zimihi fi qalbi fa'ili dzalik, dan mengagungkan Nabi di dalam hati orang yang melakukan itu, wa syukrillah ala ma manna bihi min ijadi Rasulillah, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan, yaitu dengan menciptakan atau mewujudkan Rasulullah SAW alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang dia utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Bahkan kalau dibaca sampai lengkap itu juga ada di situ diceritakan bahwasanya Abu Lahab yang oleh Al-Qur'an dinas dia masuk neraka, tapi gara-gara Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad lahir, dia bergembira punya kemenakan yang luar biasa gantengnya seperti Nabi Muhammad. Akhirnya dia saking gembiranya, budaknya yang bernama Suwaibah ini dimerdekakan atau dibebaskan. Hanya gara-gara dia gembira dengan lahirnya Nabi, itu akhirnya diceritakan bahwasanya sahabat Ibnul Abbas itu bermimpi bahwasanya Abu Lahab itu mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Dia itu dibebaskan dari siksa oleh Allah gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi. Bayangkan, itu orang kafir gembira dengan lahirnya Nabi, padahal musuh Nabi itu sudah mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, dibebaskan dari siksa neraka setiap hari Senin. Apalagi kita yang merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW, kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita merayakan lahirnya Nabi dengan memperbanyak sedekah, kita berbagi dengan orang, kita membaca sholawat, membaca zikir, kita berdoa kepada Allah, apalagi kita ngundang kiai untuk tausiah, memberikan ilmu. Ini yang jelas balasannya harusnya lebih besar dibandingkan
balasan yang didapat oleh Abu Lahab yang jelas-jelas dia itu merupakan musuh Nabi, orang yang benci terhadap Nabi. Dan terakhir, walaupun seperti itu memang kita juga harus memaklumi kalau memang ada sebagian yang berpendapat ini adalah bid'ah. Itu karena mereka memahami bid'ah itu secara dohir. Beda pandangan dengan ahli sunnah. Bahkan kalau secara akal, kullu bid'atin dolalah, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Imam Muslim sendiri itu merupakan pengikut madhab Syafi'i. Masa sekelas Imam Muslim yang mempunyai hafalan ribuan hadis itu tidak mampu memahami kata-kata kullu bid'atin dolalah. Yang jelas dia itu kalau dibandingkan kita itu lebih nggak ada apa-apanya kita dibandingkan beliau. Itu pun beliau masih mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat, tapi masih ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Dan itu bisa kita buka, kita kaji di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dari kami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ziyadah yang bermanfaat. Akhirana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.